Menyusui dini adalah proses yang sangat penting karena ini adalah kesempatan besar untuk bayi beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sekitarnya yang jauh berbeda daripada saat dia di dalam kandungan. Fase siaga ini berlangsung selama 30 menit. Selanjutnya, bayi akan mulai mencari makanannya. Akan mulai mengelus tangannya yang mana baunya mirip dengan bau cairan ASI yang akan ia cari. Kemudian dalam mencari ini, bayi akan melakukan breaststroke yang menginjak-injakkan kakinya setinggi perut ibunya yang sangat signifikan yang mencegah perdarahan pada ibunya sendiri, yang akan menyebabkan rahim atau uterus mencegah perdarahan terjadi. Akan memungkinkan bayi berada dalam kondisi suhu yang stabil karena ada mekanisme karena ibu yang melahirkan biasanya jauh lebih hangat dan memungkinkan adanya penyesuaian peningkatan suhu jika bayi dalam kondisi kedinginan. Menyusui dini adalah proses yang sangat penting karena ini adalah kesempatan besar untuk bayi beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sekitarnya yang jauh berbeda daripada saat dia di dalam kandungan. Fase siaga ini berlangsung selama 30 menit. Selanjutnya, bayi akan mulai mencari makanannya. Akan mulai mengelus tangannya yang mana baunya mirip dengan bau cairan ASI yang akan ia cari. Kemudian dalam mencari ini, bayi akan melakukan breaststroke yang menginjak-injakkan kakinya setinggi perut ibunya yang sangat signifikan yang mencegah perdarahan pada ibunya sendiri, yang akan menyebabkan rahim atau uterus mencegah perdarahan terjadi. Akan memungkinkan bayi berada dalam kondisi suhu yang stabil karena ada mekanisme karena ibu yang melahirkan biasanya jauh lebih hangat dan memungkinkan adanya penyesuaian peningkatan suhu jika bayi dalam kondisi kedinginan. Pada proses berikutnya, bayi akan mulai dekat ke puting, namun tidak akan langsung menjilat puting. Yang akan dia lakukan adalah menjilat permukaan kulit ya bunda yang dimana permukaan kulit banyak bakteri baik yang akan menyumbat bagian usus bayi yang masih bolong-bolong. Salah. Pada proses berikutnya, bayi akan mulai dekat ke puting, namun tidak akan langsung menjilat puting. Langkah-langkah teknis berjalannya IMD. Penting juga nih pada tenaga medis untuk memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan penilaian kondisi bayi, bagaimana tangisannya, bagaimana kontraksi ototnya, bagaimana usaha nafasnya, dan kemudian dari kulit yang akan dinilai. Dan selanjutnya dikeringkan. Perlu dicatat, bagian tangan tidak boleh dikeringkan karena baunya mirip dengan bau ASI yang akan bayi cari. Kemudian perhatikan kondisi bayi, siap untuk diletakkan pada dada ibu. Disitulah peletakannya, yaitu mata bayi akan setinggi dengan kedua puting. Kemudian jangan lupa bayi perlu juga dijaga kehangatannya.
menuju usus bayi dan menyumbat bagian-bagian usus yang masih bolong-bolong, dan dapat mencegah yang dinamakan elektrolitis atau infeksi pada usus bayi. Luar biasa ya efeknya. Setelah menelan bakteri baik, dia akan menjilat puting susu. Jilatan puting ini akan meningkatkan refleks oksitosin, hormon yang mengalirkan ASI. Nah, jadi diharapkan ASI mengalir deras dan lancar, dan mendapatkan ASI secara langsung dari tapi perlu diingat bahwa banyak dari IMD bukanlah bayi mendapatkan puting, namun infusi kontak selama 1 jam yang akan bermakna secara signifikan dan mencegah kematian pada bayi 20%. Ini kata WHO dan data-data telah membuktikannya. IMD ini sangat efektif dan mempengaruhi laktogenesis 1 dan laktogenesis 2, di mana pada awal kurang lebih 30-4 jam langkah persalinan, dan komunikasi hormonal karena prolaktin pengaruh dari mekanisme persalinan. Di laktogenesis ketiga, ibu sudah mantap dalam proses penyusuan, karena payudara menjadi sesuatu yang secara sosial perlu terus dilakukan. Karena pada saat laktogenesis sudah harus terjadi secara efektif, maka IMD laktogenesis 1 dan 2 harus dilalui dengan baik, sehingga ibu jangan segan-segan untuk mengomunikasikan kepada dokter. Jadi bisa jauh lebih awal, dan ibu serta bayi menggunakan waktu belajar yang jauh lebih panjang, yang sama-sama siap untuk melaluinya. Inisiasi menyusui dini tidak hanya pada ibu yang melahirkan secara normal saja. Ibu yang atas indikasi operasi sesar dan melalui tentunya beberapa penyesuaian suhu kamar operasi, contohnya harus disesuaikan dan diatur 24-26 agar bayi dalam suhu yang stabil. Yang kedua, posisi. Tentunya dengan tindakan operasi sesar akan lengkap dilakukan jahitan, maka segera setelah lahir bayi akan segera diletakkan pada kondisi miring namun tetap aman. Normal maupun sesar bisa dilakukan IMD. Yang penting kondisi dan bayi dan ibu dalam kondisi yang normal.